Oke. Jadi di sini nomor 1, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai menurut teori Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai jawabannya yang bertindak sebagai donor proton dalam setiap sistem. Karena asam itu bertindak sebagai donor proton, sementara basa itu sebagai akseptor proton. Jadi asam itu memberi dan basa itu menerima proton. Nomor 2 itu menurut Bronsted-Lowry, H2O yang bertindak sebagai basa pada reaksi berikut ini adalah nomor 2. Oke, jadi nomor 2 di sini, menurut Bronsted-Lowry, H2O yang bertindak sebagai basa pada reaksi berikut ini adalah jawabannya yang A, H2O ditambah H2SO4, reaksi bolak-balik H3O plus ditambah HSO4-. Kenapa? Karena H2O ini bertindak sebagai basa dan H2SO4 ini asam. H3O plus ini adalah basa konjugasinya H2, asam konjugasinya H2O ini. Sementara HSO4- ini di sini berperan sebagai basa konjugasi dari H2SO4 ini. Yang ketiga, di antara senyawa berikut yang memiliki keasaman yang paling kuat adalah jawabannya yang C. HI yang memiliki Ka 1 dikali 10 pangkat 2. Kenapa, Kak? Kenapa C? Karena kalau dilihat dari jawaban yang lain, yang A itu H2S, Ka-nya itu 6,0 dikali 10 pangkat min 10. Itu kurang tepat, karena semakin kecil pangkat. Soalnya pangkatnya yang C itu, yang HI itu, pangkatnya itu pangkat 2 kan. Kalau yang lain itu pangkatnya itu negatif. Jadi pangkat positif itu lebih besar. Alhasil keasamannya itu yang paling kuat. Kalau nomor 4, perhatikan data percobaan uji elektrolit di bawah ini. Berdasarkan hasil percobaan di atas, maka zat B adalah zat B itu nyala lampunya plusnya 2, gelembungnya 2 juga. Kertas lakmus merah warnanya biru, kertas lakmus biru. Jadi zat B ini termasuk basa karena
ketika diuji coba dengan kertas lakmus merah, dia dari awalnya merah berubah warna menjadi biru. Dan kertas lakmus birunya juga masih menjadi biru. Kalau basa itu warnanya biru. Dan termasuk basa lemah. Karena nyala lampunya itu tidak sampai +4. Jadi nyala lampunya ini agak redup-redup sedikit. Tetapi gelembungnya masih ada. Jadi zat B ini termasuk basa lemah. Jawabannya D, yaitu NH4OH, karena NH4OH ini merupakan basa lemah. Yang kelima, nomor 5. Perhatikan tabel hasil percobaan daya hantar listrik 4 larutan di bawah ini. Maka larutan A, B, C, dan D berturut-turut adalah nomor 5. Larutan A, lampunya redup, gelembung gasnya ada, lakmusnya merah. Larutan A ini termasuk asam lemah. Dia termasuk asam karena kertas lakmusnya berwarna merah, lampunya redup. Berarti dia termasuk asam lemah. Kalau yang B, larutan B itu termasuk basa lemah. Kenapa? Karena lakmusnya berubah menjadi biru, lampunya padam, gelembung gasnya tapi masih ada. Jika kertas lakmusnya berubah menjadi biru, warnanya biru, maka dia termasuk basa. Dan dilihat dari nyala lampunya dan gelembung gasnya itu, dia termasuk basa lemah. Kalau larutan C itu lampunya terang, gelembung gasnya ada, lakmusnya merah. Berarti dia termasuk asam kuat. Karena lakmusnya berubah warna menjadi merah. Lakmusnya warnanya merah, yaitu menyatakan bahwa dia asam, lampunya terang, berarti dia termasuk kuat, berarti asam kuat. Kalau larutan B, nyala lampunya terang, gelembung gasnya ada, lakmusnya warnanya biru. Dia termasuk basa kuat. Basa dari warna lakmusnya, warna kertas lakmusnya itu biru, terus nyala lampunya itu terang. Jadi dia termasuk kuat, jadi dia basa kuat. Jika diurutkan, larutan A, B, C, dan D berturut-turut, maka larutan A itu asam lemah, larutan B itu basa lemah, larutan C itu asam kuat, dan larutan D itu basa kuat. Jadi jawabannya C. CH3COH, NH3, HNO3, dan KOH. CH3COH itu asam lemah, NH3 basa lemah, HNO3 itu asam kuat, dan KOH itu basa kuat. Nomor 6. Nomor 6 itu nomor 6. Hasil pengujian pembuatan pupuk organik dengan beberapa indikator diperoleh hasil sebagai berikut. Indikatornya itu ada metil jingga, bromkresol hijau, bromtimol biru. Hasil larutan 2 memiliki pH yang mendekati dengan pH larutan adalah larutan 2 berarti limbah 2. Limbah 2 ketika diuji dengan indikator metil jingga, warnanya berubah menjadi warna kuning. Berarti pH-nya ini pH-nya lebih dari 4,4.
0,714. Berarti dia ada di sini kira-kira. Nah, ketika 52 ketika diuji dengan indikator Brom-Kresol hijau, warna limbahnya itu biru. Kalau biru itu di sini dari tabel datanya itu lebih dari 5,4. Maka dia di sini kira-kira. Nah, 52 ketika diuji dengan indikator bromtimol biru, dia warnanya berubah menjadi biru. Kalau berdasarkan dari tabel datanya itu, kalau perubahan warna biru, maka trayek pH-nya itu lebih dari 7,6. Berarti di sini kira-kira. Nah, dari yang bisa kita lihat, trayek pH-nya itu arsirana itu mengumpul di 7,6 sampai 14. Jadi lebih dari 7,6. pH-nya diperkirakan lebih dari 7,6. Berarti dia termasuk basa. Termasuk basa lemah. Jadi jawabannya itu A. Nomor berapa lagi ya soal teori? Nomor 10. Nomor 10 soalnya itu diketahui Arfa ditugaskan membeli larutan asam cuka CH3COH untuk digunakan sebagai penambah rasa dalam makanan Sebagai seorang yang belajar kimia, pernyataan di bawah ini yang benar adalah diketahui KaCH3COH itu 1 dikali 10 pangkat min 5. Jawabannya itu E, yaitu larutan berada reaksi kesetimbangan dengan OH min. OH minnya kurang dari H+. Kalau dilihat dari jawaban yang lain, jawaban A itu asam asetat mudah larut dalam air secara sempurna. Ini jawabannya salah ya. Karena semakin asam larutan itu, maka dia sukar larut. Jadi tidak mudah larut dalam air. Jadi ini salah. Nah, yang B jawabannya jumlah dominan dalam larutan adalah CH3COO min. Ini salah ya. Soalnya kalau CH3COH itu terionisasi, maka ada H+-nya juga, bentar. Susah banget. Ya, ini salah. Karena jumlah dominan dalam larutan adalah CH3COO min. Ini salah ya, karena ada H+-nya juga. Jadi CH3COH sama dengan CH3COO min plus H+. Jadi ada H+-nya. Jadi ini salah ya. Yang B itu salah, yang C spesies zat bersifat asam karena hanya terdapat H+ di dalam larutan. Ini salah karena spesies zatnya itu bukan cuma H+ doang. Jadi ada CH3COO- juga, ada CH3COH juga. Ini kurang tepat. Yang D perbandingan H+ lebih besar dari OH- menyebabkan sifat larutan basa. Salah karena
Kalau H plusnya lebih besar dari OH min, itu sifat larutannya harusnya asam, bukan basa. Kecuali kalau OH minnya lebih besar dari H plusnya. Jadi yang paling tepat itu E, karena OH minnya lebih kecil dari H plus. Nah, kalau lebih kecil dari H plus, alhasil H plusnya lebih besar dari OH min. Jadi, termasuk asam. Dan CH3COH itu termasuk asam lemah. Jadi, itu benar. Nomor 12. Nomor 12, campuran berikut yang tidak efektif menyangga perubahan pH adalah yang A itu HCOH dan HCOOK itu salah karena dia termasuk penyangga juga, termasuk buffer. HCOOH itu asam lemah dan HCOOK itu konjugasinya, basa konjugasinya. Yang B juga sama, itu asam lemah sama garamnya juga, sama konjugasinya juga. Yang C juga sama, asam lemah sama konjugasinya juga. Yang D, NH3 dan NH4Cl. Nah, ini juga sama. NH3 itu basa lemah, NH4Cl-nya itu asam konjugasinya. Jadi, yang paling tepat itu E. E itu HCl dan NaCl. HCl itu kan asam kuat, NaCl itu garam. Tapi NaCl ini garamnya itu netral. Jadi tidak bisa dibuat menjadi penyangga. Jadi yang E itu tidak efektif untuk penyangga larutan. Kalau penyangga atau buffer itu komponennya itu lemah sama garamnya atau konjugasinya. Soal teori nomor 16. Nomor 15 dulu. Nomor 15. Dari senyawa berikut ini yang membentuk buffer jika dicampur dengan NaHCO3 adalah NH2CO3, CO3-, NH2CO3. Jawabannya itu C, H2CO3. Mengapa begitu? Karena di sini dari senyawa berikut yang membentuk buffer jika dicampur dengan NaHCO3 adalah H2CO3, C. Karena NaHCO3 itu menghasilkan ion HCO3- sebagai basa konjugasinya dari H2CO3 ini. Jadi kalau yang lain itu kurang tepat. Makanya jawabannya C. Nomor 16. Larutan NH4Cl dalam air bersifat asam. Reaksi yang terjadi adalah penjelasan mengenai hal ini adalah jawabannya C, yaitu NH4+ mentransfer protonnya kepada H2O. Kenapa jawabannya C? Kalau dilihat dari jawaban yang lain, yaitu jawaban A. NH4+ dan H2O mempunyai jumlah elektron yang sama. Ini salah ya, karena NH4+ ini kan memberi H+-nya ke H2O ini. Dan H2O
menerima H plusnya. Alhasil, karena NH4 plusnya memberi H plusnya, dia menjadi NH3, sementara H2O menerima H plus. Jadi, dia jadi H3O plus. Jadi, dua-duanya itu tidak mempunyai jumlah elektron yang sama. Yang B, Cl- bereaksi dengan air membentuk HCl. Ini tidak benar ya. Tidak benar. Karena dia kan asam kuat. Aduh, sakit. Karena kan dia asam kuat. Jadi dia tidak terionisasi dan membentuk HCl. Yang D itu N4Cl mudah larut dalam air. Ini tidak benar. Karena asam itu mempunyai sifat sukar larut, tidak mudah larut dalam air. Yang E NH3 mempunyai PKB yang kecil. Ini salah. Karena harusnya itu PKB-nya besar nggak sih? Iya. Iya, harusnya PKB-nya besar. PKB itu kan basa. NH3 ini termasuk basa juga kan. Jadi harusnya besar basanya, PKB-nya. Kalau PKA itu baru benar, PKA yang kecil. Soalnya itu kan NH3 itu basa. Nomor 17. Ion berikut yang mengalami hidrolisis dalam air adalah A. Fe2+, B. Na+, C. K+, D. Ba2+, E. Ca2+. Jawabannya yang paling benar itu A. Jawabannya yang paling benar itu A. Fe2+. Karena jika dilihat dari pilihan jawabannya itu, kenapa Fe2+? Karena Fe2+ ini merupakan golongan B. Golongan B ini termasuk golongan yang cenderung lemah. Kalau golongan yang lain, ini B sampai E itu termasuk golongan A. Karena, ya, kalau golongan A itu cenderung lebih kuat. Jadi yang paling tepat itu A. Jawabannya A, nomor 17. Soal teorinya, nomor 18 soal teori. Oke, nomor 18. Larutan garam yang mengalami reaksi M+ ditambah H2O, reaksi bolak-balik MOH ditambah H+ adalah jawabannya NH4Cl. Kenapa NH4Cl? Karena dia merupakan garam asam. Kita memilih garam asam karena dapat dilihat dari reaksinya itu ada H+. Jadi yang paling tepat itu jawabannya A, NH4Cl. Dari semua jawaban yang ada di nomor 18 itu jawabannya A. Soal teorinya yang mana lagi ya? 24, 26, 31, 32, 24, 31. Oke, nomor 24. Nomor 24 ini, garam yang dalam air dapat terhidrolisis menghasilkan larutan dengan pH kurang dari 7 adalah pH kurang dari 7 itu termasuk asam ya. Berarti garamnya asam. Jawabannya A. NH4Cl. Karena NH4Cl ini termasuk garam asam. Kalau yang lain itu kurang tepat. Nomor berapa lagi? Nomor 26. Nomor 26 ini di sini disediain grafik ya. Perhatikan gambar grafik kurva titrasi di bawah ini.
Zat yang bertindak sebagai titrat di Erlenmeyer dan titrat di Burette yang tepat sesuai dengan grafik di atas adalah di sini dia pH-nya lebih dari 7, terus karena ditambah itu, oh no. Karena ditambah itu dia jadi turun. Jadi dari lebih dari 7 ke kurang dari 7. Jadi yang paling tepat jawabannya NaOH dan H2SO4. Kenapa NH2 dan H2SO4? Karena NaOH ini termasuk basa kuat. Terus H2SO4 ini termasuk asam kuat. Nah, jika dilihat dari grafik, jawaban yang paling tepat itu C, NaOH dan H2SO4. Nomor 31. Nomor 31 itu untuk meningkatkan produksi penambangan perak, pemisahan Ag dari cuplikannya AgCl maka sebaiknya dilarutkan ke dalam oke. Untuk memisahkannya itu sebaiknya dilarutkan sama ion yang sejenis atau ion senama. Jawabannya C, HCl 0,1 M. Karena HCl ini kalau direaksikan dengan AgCl ini dapat memisahkan Ag. Karena HCl ini merupakan ion senama kalau direaksikan dengan AgCl ini. Jadi dia bisa memisah Ag-nya. Jawabannya C, nomor 31 C. Nomor berapa lagi? Nomor 32. Senyawa BaCrO4 memiliki KSP 1,2 dikali 10 pangkat min 10 dilarutkan dalam beberapa pelarut berikut. 1 BaCl2 0,1 M, 2 K2CrO4 0,2 M, 3 BaOH2 0,3 M, 4 Na2CrO4 0,4 M, dan 5 H2O. Kelarutan garam tersebut yang paling besar terdapat pada pelarut nomor Jadi jawaban yang paling tepat itu 5 H2O. Karena kalau ditambah H2O, KSP ini tidak akan berpengaruh. Dia tidak akan naik. Dia tidak akan mempengaruhi KSP-nya kalau ditambahin H2O ini. Jadi yang paling tepat itu